Saat ini saya akan memaparkan modul 2.1 koneksi antar materi bersama saya Fitria Ervina Wasti Tumewang, CGP Angkatan 9, Kabupaten Minahasa Selatan. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita, sehingga anak adalah unik. Setiap anak mempunyai keunikan masing-masing. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, numerasi, dan lain-lain pasti berbeda-beda. Diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Pertama, memahami tujuan pembelajaran. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan kelima, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat murid. Dan ketiga, profil belajar murid. Di dalam kesiapan murid atau kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Dalam minat murid, minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan di dalam profil belajar murid, profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara sebagai berikut. 1. Mengamati perilaku murid-murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru sebelumnya atau wali kelas sebelumnya. 5. Membaca raport murid di kelas sebelumnya. Dan 6. Menggunakan asesmen awal, diagnostik, dan asesmen formatif. Strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai berikut. 1. Diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi pembelajaran berupa buku atau artikel, poster, video pembelajaran, kartu-kartu pertanyaan, serta konsep keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Kedua, diferensiasi proses. Kegiatan pembelajaran yang melatih murid berlatih dan memahami konten dengan cara bekerja kelompok atau mandiri sesuai tingkat pemahaman murid dalam mencapai tujuan pembelajaran. 3. Diferensiasi produk. Bukti karya murid yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Seperti modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1? Ya, tentu saja sangat berkaitan. Koneksi antar modul 1.1 dan modul 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi modul 1.2 dan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dan menuntun murid mencapai merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Koneksi antar modul 1.3 dan modul 2.1.
Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Koneksi antar modul 1.4 dan modul 2.1, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih, salam, dan bahagia.